Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafi Muhammad Azka akan membawakan sejarah dari peradaban Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai masa kejayaan Islam hingga abad ke-13, yaitu the Golden Ages of Islam. Dan juga saya akan membahas seputar kondisi Eropa ketika Islam sedang berjaya, di alias sisi lain di balik keemasan Islam. Let's go. Jadi timelinenya ini dimulai dari abad ke-6 Masehi, dari lahiran Nabi Muhammad SAW hingga diangkatnya beliau menjadi seorang rasul, dan sampai abad ke-13, yaitu the Golden Ages of Islam. Nah, terus sedikit info, jadi sistem abad yaitu 100 menggunakan variabel 100 tahun Masehi untuk ini. Nah, jadi seperti tahun 1 Masehi itu artinya tahun 0 Masehi sampai 100 Masehi. Dan ini berpatokan dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam sebelum tahun Masehi, maka itu akan disebut sebagai tahun SM atau sebelum Masehi. Kita langsung lanjut. Oh iya, sebelum itu di abad ke-14 dan 17 juga ada Renaissance di Eropa. Jadi ketika di sini ada abad kegelapan di Eropa, ketika di bawah kejayaan Islam, akan ada Renaissance di Eropa, yaitu zaman pencerahan bagi orang-orang Eropa. Langsung masuk aja ke masa kejayaan Islam di abad ke-6 dari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada abad ke-6 lahirlah seseorang yang akan menjadi sosok paling berpengaruh di dunia. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah atau Rasulullah yang membawa risalah terakhir untuk seluruh manusia di dunia. Nabi Muhammad bukan hanya seorang rasul, coy. Beliau juga seorang yang ahli dalam politik Islam, peradaban Islam, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan sosok pemimpin yang sangat ideal. Kenapa ideal? Karena beliau mampu memimpin dengan strategis, toleran, dan sebagainya. Pokoknya kalau misalnya kita bayangkan, beliau ini memang sosok yang sangat ideal sebagai pemimpin, bahkan hingga saat ini. Lalu beliau dengan prestasinya berhasil membangkitkan bangsa Arab dari zaman kejahiliyahnya, kebodohan bangsa Arab, menuju zaman terang benderang, minal zulumati ilan nur. Oke, di abad ke-7 Nabi Muhammad SAW memimpin umat Muslim dengan berlandaskan risalah dan syariat agama, ditambah dengan kepemimpinan strategis, sistem ekonomi Islam, rasa tulus dan toleran yang akhirnya terbukti sukses dalam memperluas pengaruh Islam di Jazirah Arab. Kepemimpinan yang toleran juga memperkuat kepercayaan dan kerukunan antara umat Muslim dan non-Muslim di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Sebelum itu, saya akan membahas sedikit tentang sistem ekonomi Islam. Jadi, sistem ekonomi Islam ini sebetulnya adalah sistem yang sangat ideal jika dibandingkan dengan sistem kapitalis dan juga sosialis. Karena dalam Islam itu sebagai jalan tengah yang lebih adil, di mana ada unsur kapitalis, yaitu pemilik modal boleh menjalankan usaha tapi dengan batasan, selama itu halal, tidak menzolimi orang lain ataupun makhluk yang lain, ataupun menzolimi diri sendiri juga tidak boleh. Dan juga ada unsur sosialis, yaitu distribusi harta melalui zakat, infak, sodakoh. Dan ini terbukti lebih ideal karena tidak menyengsarakan dan menguntungkan pihak yang hanya sebelah saja, tidak berat sebelah, dan tidak menyebabkan kesenjangan sosial yang begitu jauh. Seperti itu. Oke. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW di abad ke-7, kepemimpinannya digantikan oleh Abu Bakar yang memulai era Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, sistem khilafah diterapkan di bawah kepemimpinan dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq, lalu diganti Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, sampai Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin ini terjadi banyak kemajuan dalam peradaban Islam seperti pembukaan Al-Quran. Bisa kita tahu di eranya Utsman bin Affan, lalu berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembangnya sistem pendidikan di eranya Ali bin Abi Thalib, dan juga penaklukan Persia di era Umar bin Khattab oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, kepemimpinan digantikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di abad ke-7 sampai abad ke-8, memulai era dinasti Umayyah di abad ke-7 sampai pertengahan abad ke-8.
Puncak kejayaan dinasti Umayyah ada di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz di abad oke, pada abad 7 sampai 8 ya untuk Umayyah. Di masa ini, peradaban Islam berkembang dengan pesat. Hal berikut berupa perkembangan kebudayaan, sastra, kaligrafi, semacam itu, lalu pembangunan infrastruktur, arsitektur, fasilitas, dan lain-lain, penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran, lalu perkembangan di sektor ekonomi, berkembangnya ilmu pengetahuan dan sains yang berpusat di kota Damaskus. Nah, untuk tokoh-tokohnya ada beberapa macam nih. Jadi ini adalah beberapa tokoh penting yang berperan dalam perkembangan peradaban Umayyah, yaitu Khalid bin Yazid di bidang kimia dan alkimia, Ibnu Atal di bidang kedokteran, Al-Hajjaj bin Yusuf di bidang linguistik, Yahya bin Al-Hakam untuk puisi dan astronomi, Hasan Al-Basri di bidang teologi dan etika. Lalu setelah pada masa Umayyah sempat terjadi perang saudara seperti pertempuran Zab. Konflik ini adalah konflik antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan Bani Abbasiyah terhadap korupsi pada penghujung masa Umayyah. Pertempuran ini singkatnya dimenangkan oleh Bani Abbasiyah yang mengakhiri kekuasaan Bani Umayyah di abad ke-8 dan memulai periode Khilafah Abbasiyah untuk memperbaiki situasi di bawah kepemimpinan Abdullah As-Saffah sebagai khalifah pertamanya dari abad ke-8. Dan masa Abbasiyah ini mencapai abad ke-13 dimulai dari pertengahan akhir abad ke-8. Puncak kejayaan masa Abbasiyah terjadi ketika Harun ar-Rasyid memimpin kekhilafahan Abbasiyah. Ini terjadi karena pembangunan Baitul Hikmah sebagai perpustakaan di mana banyak karya dan ilmu pengetahuan ataupun karya ilmiah dikumpulkan di sana. Baghdad menjadi pusat peradaban dunia di mana banyak orang yang ingin belajar berdatangan dari pengunjung lokal sampai pengunjung dari belahan dunia lain untuk menuntut ilmu di Baitul Hikmah kota Baghdad. Berikut ini adalah beberapa tokoh yang berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu ada Al-Khawarizmi, penemu Al-Jabar, Jabir Ibnu Hayyan, Bapak Kimia, Al-Kindi, seorang filsuf Islam, Ibnu Sina, atau dikenal di barat sebagai Avicenna, yaitu pembuat buku Qanon fit Thib di bidang kedokteran, Al-Farabi, seorang filsuf Islam juga, Ibnu Firnas, bapak penerbangan dunia dengan konsepnya, Ibnu Haytham, penemu kamera obscura, yaitu kamera lubang jarum, kita kenalnya. Nah, selain peradaban-peradaban tadi, di masa kejayaan Abbasiyah juga, ada pula berbagai peradaban Islam yang berdiri dan juga berperan penting dalam persebaran pengaruh Islam dan politik Islam seperti dinasti Seljuk abad 11 sampai 12, Khilafah Ayyubiyah abad 12 sampai 13, Kesultanan Mamluk yang dikenal berhasil mengalahkan invasi Mongol yaitu abad 13 sampai 16, Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman di abad ke-13 sampai 20 yang terkenal dengan penaklukan ke Konstantinopel. Dan untuk Ayyubiyah itu dikenal pada perannya dalam perang salib. Itu pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian di sisi lain nih, ketika Islam mengalami era keemasannya, jayanya lagi gacor-gacornya, Eropa sedang berada di zaman kegelapan atau Dark Ages di abad ke-5 sampai abad ke-15. Ini disebabkan setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, kekuasaan dikontrol oleh pihak gereja dengan semena-mena dan kaku atau otoriter. Nah, maksudnya di sini tuh orang-orang di gereja yang semena-mena. Jadi ingat, untuk toleransi, jangan salahkan agamanya, tapi salahkanlah orang-orang yang membuat citra agama menjadi buruk. Kaku yang dimaksud adalah bagaimana pihak gereja menganggap orang-orang cerdas, terutama yang berteori, diburu, ditangkap, dibunuh, bahkan ada yang disiksa. Seperti orang yang mengemukakan bahwa bumi itu bulat, itu akan diburu ketika itu. Pihak gereja juga menganggap keberadaan orang seperti filsuf dapat mengancam kekuasaan gereja. Nah, ketika masa kegelapan itu juga dan seterusnya, ada wabah hitam atau dikenal di Eropa sebagai The Black Death. Terjadi di Eropa pada abad ke-14. Wabah ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis dan menjadi wabah yang sangat mematikan di Eropa. Karena ketidaktahuan, kemunduran peradaban, dan kebersihan yang kurang di benua Eropa kala itu. Korban jiwa dari wabah hitam atau The Black Death ini diperkirakan mencapai 75 sampai 200 juta jiwa.
tidak bisa dianggap remeh. Itu memang karena faktor pengetahuannya dan penanganan medisnya yang memang mundur setelah Romawi runtuh. Lalu ada juga perang salib di abad 15 sampai 17. Peradaban Islam dan peradaban Kristen terlibat dalam perang yang sangat panjang, yaitu perang salib. Perang ini dilatar belakangi seruan Paus dari gereja untuk melakukan penaklukan wilayah-wilayah penting dan suci seperti Yerusalem. Nah, ketika ini peradaban Islam dan peradaban Kristen terlibat dalam perang yang sangat panjang. Ya tadi, perang ini dilatar belakangi seruan Paus dari Kristen melakukan penaklukan wilayah penting seperti Yerusalem. Perang ini memiliki 8 periode dengan kemenangan dari pihak Islam atau Kristen secara bergantian. Tapi pada penghujung perang salib ke-8, pihak Islam terlihat lebih unggul dalam konflik ini. Kalau sebetulnya tidak ada kemenangan mutlak pada akhirnya. Jadi konflik ini bukan sepenuhnya perang agama, tapi memang ada perebutan tanah dan konflik politik. Nah, sayangnya puncak kejayaan Islam yang tadi kita ketahui harus berakhir pada pengepungan kota dan invasi Mongol di bawah kepemimpinan Hulagu Khan di Baghdad. Khilafah Abbasiyah mengalami kekalahan karena kurangnya respon cepat dan kesiagaan dari pihak militernya, sehingga strategi Mongol sukses untuk menaklukkan kota Baghdad dengan cara mengepungnya. Dan pengepungan ini terjadi di abad ke-13. Beragam karya dan ilmu pengetahuan di sini ada yang dirampas, dibakar, dihancurkan untuk dibuang oleh bangsa Mongol, menjatuhkan peran Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia ketika itu. Nah, selain pengepungan Mongol ke Baghdad, kemenangan dari pasukan Salib juga membuat mereka dapat mengambil karya ilmiah dari pihak peradaban Islam untuk dimanfaatkan. Begitulah awal mula dari kebangkitan peradaban Eropa. Keotoritaran pihak gereja juga sudah melemah ketika memasuki era Renaissance atau pencerahan, di mana ilmu pengetahuan kembali dan mulai menyebar kembali, di mana peradaban Eropa sukses melewati zaman kegelapannya dan menuju abad pencerahan yang dikenal sebagai Renaissance di abad ke-14 sampai abad 17. Lalu konklusinya dari sejarah tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa ilmu pengetahuan dapat menjadi kunci berkembangnya suatu peradaban. Lalu kenapa pengaruh Islam sekarang lebih lemah? Adalah karena banyak dari kita yang tidak mau belajar. Adapun juga ada juga sih orang yang mau belajar, tapi belajar agama doang, tidak dengan ilmu-ilmu sains dan semacamnya yang dikaitkan dengan dan berpusat pada syariat Islam. Nah, itulah yang membuat kenapa pengaruh Islam sekarang melemah dan juga memang sudah lama sih dari masa-masa keemasannya. Jadi emang cukup terpuruk dari pengaruh kondisi Islam saat ini. Dan ada juga yang tidak mau belajar malah. Dan sampai tidak mau menerapkan, maksudnya menerapkan agama tanpa ilmu. Seperti tadi, agama tanpa ilmu itu buta, ilmu tanpa agama, ilmu tanpa agama itu buta, agama tanpa ilmu itu adalah halusinasi. Penutup, terima kasih atas perhatiannya. Jika Anda memperhatikan, dan semoga pengetahuan ini akan bermanfaat dan kita dapat mengambil pelajarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.